Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu kita masih membersamai kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah malam ini kita masuk di bab yang keempat, babus sidq, bab jujur, benar. Sidik ini juga merupakan salah satu sifat yang melekat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidik, amanah, fatanah dan tabligh. Jujur ini modal kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di sini wa kunu ma'as shadiqin. Ya, jadilah kalian bersama, bentuk takwa kita bersama, bentuk takwa kita ini di saat kita selalu bersama dengan orang-orang yang jujur dalam hidup ini. Jamaah sekalian, jujur dalam Islam itu macamnya, ragamnya itu ada 3. Ya, ragam kejujuran itu penekanan jujur itu ada 3. Yang pertama dari Surabaya Utara, yang dari Surabaya Utara yang namanya Perak ke Surabaya Selatan sini Pak ya, Utara Selatan Pak. Ke selatan, apa tujuan saya ke sini? Mengubah. Niatkan saya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia ma'asyar muslimin, setiap aktivitas kita ini selalu dimuqaddimai dengan apa? Dengan apa? Niat Pak, dengan doa. Masuk kamar mandi niatnya ada Pak. Ya. Mau keluar rumah pasang niat juga Pak. Mencari ridhonya Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Itu kan sebenarnya kan niat, nata hati jemaah. Supaya kita nyambung terus hati kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sidqun niyah, jujur niatnya. Biasanya orang kalau sudah jujur niatnya dipastikan orang itu ikhlas. Ya. Buah dari jujurnya niat itu, benarnya niat itu pasti orang itu ikhlas. Apa ikhlas ini? Hanya mencari wajah Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya jamaah sekalian. Ini pastikan Pak, mainkan terus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru apa? Ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada performa fisikmu, kegantengan dan kecantikan wajahmu, tapi yang dilihat oleh Allah apa? Yang bermain di hati kita ini Pak,
jujurnya niat kita ini. Apa yang saya cari ini? Saya berharap Bapak, apa yang sampean ucapkan di muqaddimah salat itu, kalau kita bermadzhab Syafi'i itu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah Rabbil alamin. Semuanya untuk apa? Allah. Pasang Pak niat kita terus menerus begitu. Alhamdulillah. Dan ini butuh kesadaran memang Pak. Butuh kesadaran. Kadang kita lupa. Kalau sampai terbiasa bermain begitu, insya Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sampai berada pada permainan hati yang tulus hanya untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Yang kedua, namanya ini jujur yang biasa dibahas oleh ulama kita. Namanya sidqul kalam atau sidqul qaul, benar ucapannya, jujur kata-katanya. Ini yang memang paling banyak dibahas oleh siapa? Oleh ulama-ulama kita jamaah sekalian. Jujur itu ya kaitannya dengan pembicaraan. Ya, enggak suka bujuan, Pak. Enggak suka ngibul. Enggak suka mengadakan omongan-omongan yang enggak jelas. Orang kalau jujur dengan omongannya itu Pak, ada kepastian setiap apa yang dia bicarakan itu merasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap kata-katanya takut untuk apa? Tidak berkata jujur. Ya, dijaga betul Bapak, karena jujur dalam omongan ini, apalagi sampai bisa meyakinkan orang dengan kejujurannya, luar biasa. Ya, dan ada kepastian setiap hari saya tidak mau berbohong. Ya, hatta kepada binatang, Pak. Ya, apalagi kepada sesama manusia. Tidak ada kebohongan ya dalam hidup ini. Dijaga betul lisannya. Setiap apa yang dia bicarakan sesuai dengan realita yang ada. Apa adanya. Tidak menambah-nambah pembicaraan. Bapak, Ibu, biasanya orang kalau sudah jujur cara komunikasinya itu nanti pembicaraannya itu Bapak nyambung, mudah dicerna sama orang. Kalau dalam bahasa dakwahnya itu sidqul kalam, itu nanti diberi oleh Allah yang namanya quwwatul bayan atau quwwatut ta'sir, kekuatan yang menyentuh, Pak. Omongannya itu dirindu. Omongannya itu semua orang ingin mendengarkan. Nah, inilah Pak rahasianya kenapa baginda Rasul yang mulia ini sampai mengatakan inni ana, fi riwayat inni atau ana la akdzibu abada hatta fil mizah. Sungguh aku ini tidak akan berdusta selama-lamanya. Hatta dalam kondisi juga bersendagurau. Sendagurau, Pak. Nabi tidak ingin berdusta. Ya, luar biasa itu jemaah sekalian. Dusta itu nanti kita akan bahas hadisnya jemaah, kan dampaknya luar biasa, Bapak. Sebagaimana dampak dari kejujuran dalam komunikasi dan niat juga itu juga dampaknya sangat luar biasa. Sukses kita itu di saat kita jujur, Pak. Baik. Sidqul apa tadi? Sidqul kalam, sehingga muncul quwwatul bayan. Omongannya itu menyihir, Pak. Omongan orang yang jujur biasanya tidak banyak bicara. Kalau mau bicara itu penuh kehati-hatian, takut terpeleset lisannya jemaah sekalian. Sehingga apa yang dia bicarakan penuh tanggung jawab. Makanya omongan Nabi, Bapak, semua sahabat ingin apa? Merekam, ingin mendengarkannya. Sahabat itu merapat semua, Pak, ke masjid itu, ke Masjid Nabawi itu. Ingin mendengarkan arahan Nabi. Dan Nabi kalau bicara itu qalla wa dalla, sedikit tapi menyentuh, tepat sasaran, ngomong tidak kemana-mana, Pak. Ya. Ini penyakitnya Ustadz. Ya. Satu kan kerjaannya ngomong, Pak. Termasuk sekarang ini saya berbicara sendirian sambil mendengarkan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini saya mengamalkan.
Itulah bentuk kejujuran saya, Pak. Dan kalau tidak, Allah sangat tersinggung. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Bisa-bisanya kau berbicara tapi kau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan. Itu tidak jujur pada dirinya, jemaah sekalian. Kabura maqtan indallah, sangat besar murkanya Allah. Ya, Allah sangat murka, Pak, kepada orang yang berbuat seperti itu. Antaqulu ma la taf'alun. Hanya pandai berbicara, ngomong kemana-mana, tapi tidak bisa mengamalkan. Nabi itu, Bapak, kalau bicara itu, kata para sahabat, la yumil, tidak membosankan. Tidak panjang, bertele-tele, tapi tidak terlalu sedikit, tidak bagus, sedikit. Khutbah Jumat, Bapak, khutbah Jumat. Kenapa saya jadi merenung? Kenapa salat Nabi itu salatnya lebih panjang daripada khutbahnya? Sekarang kita kan tidak, Pak, khutbahnya lebih panjang daripada salatnya. Nabi itu setiap khutbah itu tidak pernah lepas dari 3 ayat tadi, Pak. Al-Imran 102, An-Nisa ayat 1, kemudian Al-Ahzab 70-71 itu yang biasa sering dibahas, disampaikan oleh khatib-khatib kita. Itu yang dikupas terus-menerus sama Nabi, jamaah sekalian. Selesai sudah. Dan Nabi ketika menyampaikan arahan kepada para sahabat, qalla wa dalla. Coba lihat, Pak, mana hadis yang panjang, Pak? Hadis yang panjang hanya khutbah saja Nabi itu, Pak. Khutbah dalam Idul Fitri, dalam Idul Adha. Ayuhan nas, agak panjang sedikit, Pak. Tapi sebenarnya kalau sampean baca apa adanya 5 menit selesai itu, Pak. Ya, apalagi khutbah Jumat tidak boleh panjang-panjang, ya, Pak. Paling panjang misalnya khutbah takmin membatasi 15 menit, ya. Sampean lebih dari 15 menit ngantuk semua jamaah, Pak. Tidak bisa. Ya. Ini menunjukkan kejujuran seseorang. Pastikan setiap pagi Jumatan, Pak, pastikan tema apa yang saya sampaikan. Bagaimana suasana di mana? Di masjid itu. Ya, kalangan apa itu? Anak muda atau orang tua, orang yang berpendidikan atau bagaimana, atau awam? Kita harus tahu, Pak, situasi. Itulah kejujuran kita, Pak, dalam menyampaikan omongan itu. Tahu situasi. Baik, sidqul kalam, jujur niatnya, itu memunculkan apa tadi? Ikhlas. Jujur omongannya memunculkan apa? Kewibawaan. Omongannya, Pak, didengar sama orang. Ya. Bayanya itu kuat, jamaah sekalian. Dirindu, Pak, omongannya, dirindu. Nah, yang ketiga adalah sidqul amal. Jujur perbuatannya, amalnya, kerja-kerjanya. Iya, Pak. Baik itu kerja sama Allah, salatnya itu jujur, tidak ngebut. Halo, tidak ngebut, Pak. Kalau banyak orang khusyuk, tapi kalau di rumah sendirian, ini menipu diri, Pak. Tidak jujur pada dirinya, jemaah sekalian. Seharusnya dia di saat sendirian, Pak, lebih khusyuk lagi. Ya, lebih khusyuk lagi. Nah, kita harus hati-hati, jemaah sekalian. Sidqul amal, salatnya diperhatikan. Saya harus jujur sama Allah. Inilah ruku terbaik saya. Inilah sujud terbaik saya. Inilah i'tidal terbaik saya. Inilah bacaan surat terbaik saya. Tak asal-asalan, Pak. Hatta baca qul huwallahu ahad, tak ngebut, Pak. Dinikmati betul. Kenapa? Saya sedang berkomunikasi dengan Allah. Saya harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam perbuatannya, Pak. Di saat sampean bekerja juga begitu, Pak. Ini ada yang ASN, Pak, ya. Ada yang guru. Saya masih ingat ketika memberikan arahan pada asatidzah, teman-teman guru di Al-Hikmah ini. Guru yang jujur itu, ada Pak Kadir, tidak ada Pak Kadir, ya segitu ngajarnya, Pak. Dia persiapkan betul materinya. Ya, dia tahu betul bagaimana kondisi anak-anak di kelasnya, apalagi dia wali kelas, Pak. Ya. Bagaimana supaya materi ini nyampe pada mereka, dipikirkan sebelum dia ngajar, merenung, jemaah. Ada kejujuran. Kenapa? Ini saya menyampaikan ilmunya Allah. Saya tidak ingin korupsi dalam ilmu ini. Ya.
Tidak hanya sekedar saya ngajar saja, enggak, tapi punya tanggung jawab bahwa apa yang saya ajarkan itu dicerna sama anak didik saya gitu. Wah, ini guru yang seperti ini Pak, jujur betul, dipersiapkan betul. Sampean yang di kantoran juga begitu Pak, jujur terhadap kerjanya. Masuk jam 8 betulan masuk, bukan datang jam setengah 10. Itu tidak jujur Pak. Itu korupsi waktu. 1,5 jam Pak. Sudah setengah 10 datang, pulangnya jam 2. Padahal pulang jam berapa? Jam 3, jam 4 jamaah sekalian. Tapi ada, sudah datangnya terlambat, pulangnya cepat. Itu tidak jujur. Itu pun di kantor banyak main game, main gaplek, main domino, main catur. Itu tidak jujur Pak dengan pekerjaannya. Orang ini kalau jujur dengan amalnya, proporsional Pak, profesional. Kata Nabi, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada salah seorang di antara kalian ketika dia beramal, amalnya tidak asal-asalan Pak. Yutqin, apa yutqin Pak? Tekun, profesional. Ini amanah. Amanah. Pak, monggo jujur dengan amal-amal kita ya. Jujur dengan pekerjaan kita. Tidak korupsi Pak, jelas ya. Tidak ngambil haknya kantor, miliknya kantor. Hatta 1 pulpen, hatta 1 lembar kertas. Takut Pak. Ada kejujuran kerjanya itu Pak. Jujur, profesional, target-target semua terpenuhi, bahkan belum waktunya sudah terpenuhi, bahkan yang tahun depan sudah dikerjakan sekarang. Udah, itu gak gampang orang kayak gitu masyaallah muslimin. Padahal nanti dampaknya Pak akan jadi perhatian sama yang di atas Pak. Ada poin bagi orang-orang seperti itu, menunjukkan keseriusan kerja. Kenapa? Merasa saya digaji, saya tidak mau makan gaji buta, harus sesuai dengan kerja yang sudah ditawarkan kepada saya harus jujur dengan pekerjaan saya. Ini namanya sidqul amal. Sidqul amal itu nanti akan memunculkan kerja yang sangat baik. Ibu-ibu begitu juga di belakang. Suami di lapangan, ibu di rumah, jujur di rumah Pak. Ya, jujur di rumah. Masak tidak asal-asalan. Masakan saya harus membuat suami saya menyukainya, membuat anak-anak saya suka semuanya. Subhanallah, ada kejujuran Pak. Bukan karena mandek sama suami, marah sama suami, mangkel sama suami. Ya, masaknya apa? Indomie rebus. Ya, sama telur apa? Telur ceplok jamaah sekalian. Terus ya, tidak ada senyum. Cara menyampaikannya pun juga, menyajikannya pun juga asal-asalan. Tidak Pak. Orang kalau jujur, itu bagaimana membuat suami itu senang Pak. Ibu, senang makan bersama dia. Sekarang kan banyak fenomena suami tidak betah makan di rumah Pak. Hobinya di kafe-kafe. Karena yang di dalam, di rumah, tidak jujur dengan apa yang dia perbuat. Coba kalau kemudian masakannya lebih enak daripada di kafe. Tidak akan main online terus Pak, GoFood terus. Ini ketidakjujuran. Kalau orang jujur, ibunya jujur, suaminya jujur. Suami yang jujur pulang kerja Pak, langsung pulang. Kenapa? Saya harus berjumpa dengan istri saya. Rumah saya surga bagi saya gitu. Baiti jannati. Jujur itu Pak. Rindu, cepat pengen pulang. Rindu akan senyuman istri, akan teh panas yang disiapkan oleh istri. Kopi panas disiapkan istri di waktu sore itu. Istri juga begitu Pak, menyambut suami dengan penuh kejujuran, tidak basa-basi Pak. Allahu Akbar. Ini jujur dalam amal perbuatan. Ya. Anak-anak, ini tidak ada anak Pak ya. Yang sekolah tidak asal-asalan, jujur Pak. Sekolah serius, belajar serius. Harus jujur saya kepada orang tua saya. Dia telah membiayai saya. Tugas saya sekarang mencari ilmunya Allah. Serius belajar, serius menghafalnya, dan lain sebagainya. Itu namanya sidqul amal. Terakhir Bapak, yang keempat, ada namanya sidqul mauqif. Jujur sikapnya. Sikapnya apa?
jujur, mensikapi siapapun pula penuh kejujuran, Pak. Tidak banding-bandingkan dan tidak membeda-bedakan orang. Ya Allah. Ini ujiannya saya, Pak. Akhir-akhir ini, Pak. Ujian saya pribadi. Mensikapi orang. Ya kan orang macam-macam, Pak. Bertamu, ada yang bertamu memang murni konsultasi, Pak. Tapi ada yang bertamu bawa map. Ya. Bawa resep. Bertamu mau minta sesuatu. Juga ada tamu, Pak, yang datang di depan rumah mobilnya itu BMW, Alphard. Kadang-kadang sikap kita beda, Pak, cara menjamunya itu, Pak. Ini nipu diri. Loh, memang ada hadis, anzilin nas manazilahum, dudukkan orang itu sesuai dengan kedudukannya, posisinya. Tak bisa, Pak Erik, Bu Khofifah datang ke rumah, silakan Bu, tersinggung dia, Pak. Tersinggung. Kita tidak mendudukkan dia sesuai dengan jabatannya dan posisinya. Wong ceramah saja, Pak, nggak dipanggil, tersinggung. Iya, saya pernah ceramah, Pak, langsung umum. Assalamualaikum Bapak Ibu, keluar karena nggak disebut namanya jemaah. Lo betul itu. Ini sikap, Pak. Kita mensikapi semua sama, ternyata salah, Pak. Harus tahu kita bagaimana mensikapi orang. Tapi yang paling parah nanti kalau sampean datang tamu, Pak, tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah tamu. Kita punya mantu, ya. Punya mantu 4 atau 5. Masing-masing mantu kan level finansialnya beda-beda, Pak, ya. Yang sukses, mantu yang pertama datang sukses, disiapkan kamarnya, disemprot ini, mensikapinya beda. Tapi nanti mantu yang nomor sekian, yang ekonominya pas-pasan, ya biasa-biasa saja. Ini kita tidak jujur dalam bersikap. Termasuk juga sikap kita kepada anak kita, Pak. Saya punya anak 4, Pak. Di antara anak 4 itu ada satu anak yang melekat di hati saya, Pak. Sampai sekarang. Tapi saya tidak boleh menceritakan kepada dia, tidak boleh ketahuan sama saudaranya yang lain. Sebab yang meletakkan cinta itu siapa? Allah, Pak. Tidak bisa dibohongi. Saya kalau datang anak ini ke rumah, Pak, saya kok merasa tenang, Pak. Betul itu, Pak. Itu fitrah. Senang. Kalau datang senyum, sumringah langsung saya, Pak. Dan senang, bangkit di tempat tidur jamaah sekalian. Sampai dipantau sampai bunyi anak. Lu kok mau begini? Ya Allah, nggak tahu aku ya. Nggak tahu saya. Itu refleks, Pak. Dulu waktu kecil, liuran di saya, Pak. Saya menikmati liurnya, Pak. Tapi ada kakaknya atau adik yang lainnya tuh kadang-kadang merasa masih ada, langsung dibersihkan gitu. Itu fitrah. Tapi jangan sampai ketahuan sikap ini kepada siapa. Kalau enggak jujur kita ini, Pak. Tapi kalau urusan uang sangu, ya, porsi makannya, ya harus disesuaikan. Itu pun nanti sikap yang benar. Anak yang sudah di perguruan tinggi dengan anak yang masih SD, tentu uang sangunya kan beda. Ya kan? Kita harus pandai mensikapi secara bijak masalah ini. Harus ada kejujuran di bab-bab seperti ini. Yang repot kalau Ustadz, Pak, ya, kalau pas ngisi pengajian, kalau pas di situ ada orang yang tidak dia sukai, Pak, yang dibahas itu yang supaya dia kena, Pak, dan serius membahasnya. Ya. Tapi di tempat yang lain dengan bab yang sama juga, di situ juga ada kesalahan yang sama pula, biasa-biasa saja kita. Ini nggak benar, Pak. Apalagi nanti kita diminta fatwanya, Pak. Bukan minta fatwanya, minta apa? Minta masukannya, minta pendapatnya. Kalau yang datang orang ini kebetulan selama ini suka memfasilitasi kita, selalu dicari pembenaran. Tapi kalau yang selama ini datang, tidak pernah datang, tahu datang ngasih masalah, sebelumnya juga ada masalah, tidak ada senyum kita, Pak. Makanya antum salat tiap malam, tahajud tiap malam, waduh bahasanya kasar, Pak.
Ini sikap kita kurang. Ini kalau bahasa keustatan, Pak ya. Nah, di lapangan antum lebih paham bagaimana sikap-sikap kita ini. Ya. Mohon maaf saya ketika saya membersamai teman-teman Al-Hikmah di sini jamaah sekalian, para asatidzah, ustaz-ustaz, Pak. Ini kan guru-guru sekolah ini kan sekolah the have, Pak ya. Sekolahnya orang-orang apa? Dalam tanda petik, Pak ya, sekolahnya orang-orang yang ya bermobil semuanya rata-rata ya. Tapi juga ada anak nanti yang sekolah di sini kena subsidi silang. Ya, masuk juga di sini tapi tidak sebagaimana anaknya fulan dan fulan itu. Kadang-kadang gurunya mensikapinya itu beda, Pak. Halo? Loh, enggak, ini ilustrasi, Pak. Jangan. Ini ilustrasi. Saya mengatakan pada teman-teman Ustaz, saya ceplos-ceploskan dengan saya 8 tahun, hampir 10 tahun saya membersamai mereka di sini dulu. Sebelum saya punya kampus. Atas permintaan Pak Kadir Baraja dan beberapa bapak yayasan kepada saya, dan saya dampingi betul, bahkan saya datangi ke rumah mereka. Saya ingin bicara dari hati ke hati, jadilah guru yang ini luar biasa, anaknya orang ke depan terfasilitasi. Kalau antum ngawal mereka akan jadi orang-orang semua hebat mereka itu semua. Dan memang betul, Pak. Terus jenengan tampil di sini memberikan pewarnaan, tapi tolong jangan beda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain, sikapi dengan hal yang sama. Dan memang kadang menggoda, Pak ya. Dulu kan makanya di sini, Pak, kan kadang kan banyak tidak sesuai selera, mereka bawa bekal dari rumah ya. Kalau anaknya orang-orang daheh, Pak, itu empal. Besoknya apa ayam. Besoknya tuna yang berkelas, Pak, atau apa yang biasa-biasa saja, Pak, apa guru yang tulus, guru yang jujur, dia akan duduk dengan anak yang biasa-biasa saja, duduk di situ, menikmati dengan mereka dan ngajari buat yang mampu untuk berbagi kepada mereka, dan kita ngasih contoh, bukan kita kemudian memanfaatkan di situ, Pak. Pas makan kadang-kadang dibarengi juga sama wali kelasnya, pas duduk cari yang makanannya, yang kuenya atau dagingnya banyak, Pak, pasti anak berbagi dah dengan gurunya itu, jamaah sekalian. Ini sikap-sikap yang tidak jujur, jamaah sekalian. Bagaimana ilmu kita akan barokah kita sampaikan pada anak-anak kita, seperti itu. Inilah jujur yang dibahas oleh ulama-ulama kita. Sidqul mauqif, jujur sikapnya. Biasanya orang kalau sikapnya jujur, Pak, di mana saja itulah saya gitu. Diberi oleh Allah namanya al-haibah. Apa haibah ini, Pak? Wibawa. Performa yang semua orang menghormati dia. Karena dia mensikapi orang sama saja, Pak. Semua sama. Semua sama. Ya. Dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya mohon maaf jamaah sekalian, orang kalau sudah jujur, Pak, sikapnya seperti itu dihargai oleh semua orang, Pak. Yang kaya, yang biasa, yang miskin, semua hormat pada orang itu. Kenapa? Karena sikapnya tidak ada basa-basi. Sikapnya apa yang dia sikapi, saya menjalankan misinya Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jujur yang harus kita sampean perhatikan. Jujur apa tadi? Jujur niatnya, jujur hatinya, pasti insya Allah sikap ikhlas akan muncul. Jujur pembicaraannya, saya tidak mau berbicara kecuali yang benar gitu. Saya tidak ngibul, tidak berbohong. Pasti pembicaranya itu, Bapak, didengar sama orang banyak, dirindu omongan yang seperti itu. Yang ketiga, jujur amalnya, perbuatannya. Ketika dia beramal tidak asal-asalan, nggak kun fayakun, Pak. Ya, ketika beramal itu penuh tanggung jawab. Kenapa? Ini amanah, saya harus jujur. Ya, jadi guru yang guru betulan, gitu. Amalnya betulan, jamaah sekalian. Ya, disiapkan materinya, disiapkan begininya segala macam. Dengan siapa saya berbicara dan lain sebagainya. Jujur, Pak, jujur dengan amal. Sampean di kantor juga begitu. Kerja, tidak ngurangi timbangan.
tidak melebihi timbangan juga kalau beli Pak ya. Kan sekarang ada 2 timbangan Pak ya, timbangan jual dan timbangan beli, beda-beda tuh Pak. Orang jujur tidak ada, jangan. Ini amanah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir memiliki sifat jujur apa? Sikapnya. Mensikapi siapa saja, inilah saya. Tidak ada basa-basi. Ya. Kenapa? Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara sasarannya ada jujur kepada Allah. Nah, ini yang jujur kepada Allah itulah orang yang ketakwaannya maksimal ya. Apa yang diperintah oleh Allah sami'na wa ata'na. Apa yang dilarang oleh Allah sami'na wa ata'na. Ya, kenapa? Saya ini makhluknya Allah. Saya diciptakan oleh Al-Khaliq Allah. Allah hanya minta kepada saya untuk beribadah. Saya siap beribadah, jujur Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sampai membuat kebohongan untuk mengatasnamakan Allah Pak. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan dijauhkan ya. Tentu yang kedua, sasaran kedua jujur antara sesama kita manusia ini. Jujur pada orang tua, jujur pada istri, pada suami, jujur pada anak, Pak. Jujur kepada relasi, pada sahabat ya. Jujur. Pastikan Pak, tidak ada kebohongan di antara kita. Dan lagi orang jujur tenang Pak. Tenang Pak. Paling tenangnya orang jujur Pak. Nanti saya akan bahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Terus termasuk juga jujur kepada binatang. Halo, yang biasa melihara kucing Pak di rumah, ya, pus. Terus datang, terus dia pus itu datang Pak. Dia datang karena merasa dia mau dikasih makanan sama kita. Terus tiba datang cuma dipeluk saja Pak. Dilihat sama kucingnya Pak. Untung nggak dicakar sampean. Pastikan setiap manggil kucing sudah ada yang mau kita berikan kepadanya Pak. Jangan menipu kucing. Kalau antum baca Al-Jarh wa Ta'dil, bagaimana ulama-ulama hadis dulu Pak meriwayatkan hadis itu sampai berbohong kepada binatang, hadisnya ditolak Pak. Hadisnya ditolak. Ini makhluk Allah juga. Ya, jangan dibohongi. Ya. Kepada binatang pun tidak boleh berbohong. Luar biasa. Ayam Pak, supaya ayamnya mau ditangkap Pak. Ayam datang, itu padahal cuma pengen meluk saja Pak gitu. Kalau pengen meluk, siapkan jagungnya ya, siapkan barangnya, panggil. Kita tidak berbohong kepadanya. Hatta sampai begitu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Terakhir juga jujur kepada alam ini jemaah sekalian. Ini alam kan karunia Pak dari Allah ya. Sikapi dengan jujur. Sampean punya rumah, perhatikan dengan benar. Itu amanah dari Allah. Jujurlah Pak. Itu karunia dari Allah, bersihkan dengan benar, jangan dikotori rumah kita. Ya, jadilah alam ini sampai mau bersahabat dengan kita, ma'asyarul muslimin. Ya, jujur terhadap fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Kalau mereka jujur kepada Allah, itu akan jadi baiknya dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, sekarang kita berada di bulan Rajab ya, dinamakan bulan mulia. Insya Allah Pak, pengajian malam ini pengajian paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain Bapak. Ya, ayo juga maksimalkan kejujuran kita kepada Allah, takwa. Dan Allah secara khusus menyuruh kepada kita untuk bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah, ketahuilah sesungguhnya Allah di bulan mulia ini Rajab ini khususnya selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayo Pak, takwa ya. Takwa yang jarang ke masjid, ayo saya harus ke masjid, saya harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang tahajudlah Pak. Walaupun hanya 3 rakaat witir. Dengan witirnya ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Tidak bisa juga 1 rakaat witir, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada satu malam sampean tidak salat malam. Itu bentuk kejujuran kita terhadap malam yang Allah ciptakan untuk saya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Qurannya Bapak dibaca, ya,
Termasuk juga nanti terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Jujurlah mensikapi harta. Makanya harta itu Pak yang dikeluarkan dinamakan apa? Sedekah. Nanti saya akan bahas secara khusus ini Pak. Sedekah. Sedekah yasduku sidqan, kalau hartanya sedekatan. Orang kalau bersedekah berarti dia jujur akan titipan harta yang Allah titipkan kepadanya itu. Ya. Sampai dinamakan apa? Sedekah. Kejujuran, dia memegang hartanya Allah, sehingga berbentuk, inilah bentuk jujur saya, namanya sedekah, untuk kita sedekahkan ya kepada orang lain. Saudara, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sudah tinggal 41 hari lagi, bi'idznillah, panjang umur, sehat walafiat, dan Allah ridho kepada kita. Ridhonya Allah itu Bapak di saat iman kuat, amal salehnya banyak. Tunjukkan kita jujur kepada Allah. Apalagi secara khusus sengaja Rajab diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan supaya sampean serius Pak bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna bi rahmatika ya akramal akramin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.